Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan topik dinamika kependudukan dan kondisi lansia di era pandemi COVID-19. Ini outline yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan transisi demografi, karena dinamika kependudukan tentunya ini terkait juga dengan transisi demografi, di mana ada perubahan dari fertilitas dan mortalitas yang tadinya tinggi menjadi fertilitas dan mortalitas yang rendah. Selanjutnya, karena adanya perubahan dari struktur penduduk, kita akan juga melihat terkait dengan rasio ketergantungan, baik total, muda maupun tua. Selanjutnya, karena transisi demografi itu terkait juga dengan transisi epidemiologi, maka akan disajikan sekilas terkait dengan transisi epidemiologi dan berbagai perubahan tingkat penyakit baik di dunia maupun di Indonesia. Selanjutnya, karena ini era pandemi COVID-19, akan disajikan berbagai data terkait COVID-19. Dan terakhir adalah terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap berbagai kehidupan penduduk, khususnya adalah penduduk di Indonesia. Baik, yang pertama kita akan lihat terkait dengan transisi demografi. Ini salah satu contoh transisi demografi di Indonesia dari tahun 1950. Di sini kita lihat bahwa tingkat fertilitas dan mortalitas masih tinggi karena keberhasilan di bidang pembangunan kesehatan dan juga penurunan fertilitas dengan adanya program KB, maka fertilitas itu mengalami penurunan dan akhirnya dalam jangka panjang sehingga mencapai tingkat fertilitas yang cukup rendah. Sementara dengan pembangunan kesehatan ditemukannya obat-obatan sehingga dapat menurunkan angka mortalitas dan akan menurun menjadi mortalitas yang cukup rendah. Nah, dari adanya perubahan tingkat fertilitas dan mortalitas ini, maka akan berdampak pada perubahan struktur umur penduduk. Nah, kita lihat dari rasio ketergantungan penduduk. Di sini dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk total itu mengalami penurunan dan sampai pada saat tertentu ini tahun 2020 rasio ketergantungannya mencapai titik yang terendah berdasarkan data yang ada pada sampai saat ini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini rasio ketergantungan mudanya mengalami penurunan, sementara rasio ketergantungan tua mengalami peningkatan. Ini di dalam beberapa pembahasan bahwa rasio ketergantungan ini sering sekali dikaitkan dengan adanya demographic dividend atau demographic bonus atau window opportunity atau jendela kesempatan. Nah, hanya ini perlu hati-hati dalam menginterpretasikannya bahwa bonus demografi bukan semata atau otomatis dapat diraih. Tentunya ini perlu berbagai persyaratan untuk meraihnya, sehingga ada beberapa orang menganggap bahwa bonus demografi itu masih berupa iming-iming, bukan berarti langsung bonus yang diperoleh secara otomatis, karena beberapa persyaratan misalnya terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan adanya tabungan dari penduduk usia produktif dan berbagai persyaratan lainnya. Tentunya yang paling penting di sini adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia atau kualitas sumber daya manusia, karena penduduk sebagai sumber daya manusia adalah modal dari pembangunan.
Itu rasio ketergantungan. Seperti tadi saya kemukakan bahwa transisi demografi itu terkait erat dengan transisi epidemiologi, yaitu adanya perubahan jenis atau penyebab terjadinya penyakit atau beberapa penyakit tertentu yang bergeser polanya. Nah, pada awal-awal tahun 1990 di sini dilihat dari data WHO terkait dengan global burden of disease, bahwa yang paling dominan pada awal adalah yang penyakit menular terkait dengan perinatal dan juga terkait maternal dan terkait dengan gizi. Nah, namun karena adanya pergeseran terkait dengan jenis-jenis penyakit, akhirnya dari yang menular bergeser pada penyakit yang tidak menular, dan juga karena diakibatkan oleh adanya kecelakaan. Nah, ini berdasarkan WHO dari beberapa negara berkembang pada tahun 90 sampai 2020. Nah, bagaimana kita lihat di sini perubahan urutan peringkat beban penyakit. Ini di sini dilihat dari 15 jenis penyakit sebagai penyebab utama kematian. Nah, yang pada tahun 1990 di sini didominasi oleh penyakit diare, yaitu penyakit yang menular di sini, dan terkait dengan perinatal, dan baru penyakit jantung. Nah, tapi kalau kita lihat pada tahun 2020, justru yang tadinya terkait dengan penyakit jantung itu menduduki ke peringkat kelima, pada tahun 2020 justru menduduki peringkat pertama. Jadi di sini bergeser dari kelima menjadi ke satu, dari keempat misalnya menjadi ke dua, begitu. Dan di sini terdapat pergeseran dari yang menular menjadi tidak menular. Nah, kalau kita lihat tadi tren dari rasio ketergantungan, terus bahwa tren rasio ketergantungan tua itu meningkat. Nah, ini juga perlu diperhatikan dan menjadi tantangan bagi kita semua, bahwa umumnya semakin meningkatnya umur atau semakin banyaknya penduduk lanjut usia itu perlu diperhatikan, karena terkait dengan penyakit-penyakit degeneratif dan umumnya itu penyakit yang tidak menular. Ini berdasarkan perhitungan dari Disability Adjusted Life Years yang dilakukan oleh WHO. Nah, itu tadi berdasarkan data dunia. Nah, kita lihat data dari Indonesia berdasarkan data dari Litbangkes Kementerian Kesehatan. Di sini yang bisa saya sajikan pada tahun 2007 sampai 2017. Di sini urutan penyakit pada 2007 itu stroke, dan ini 2017 masih tetap didominasi oleh stroke. Nah, yang keduanya itu jantung, masih tetap jantung. Nah, yang ketiga itu baru 3, 4, 5 itu baru dan selanjutnya 6 itu mengalami pergeseran. TB, terus ini tadinya ketiga menjadi keempat, tapi di sini yang tadinya keenam itu menduduki ketiga, yaitu penyakit diabetes. Pada tahun 2007 dalam waktu 10 tahun itu langsung meningkat menjadi ranking ketiga pada tahun 2017. Oke. Kita perhatikan di sini penyakit yang sebenarnya di luar yang 10, yaitu kalau dilihat dari 2007 terkait dengan penyakit Alzheimer atau kepikunan. Ini menduduki posisi 11 pada tahun 2007, namun di sini pada tahun 2017 sudah menduduki peringkat ke-8. Nah,
Penyakit ini memang kalau dari segi jumlah mungkin masih dianggap kecil dan persentasenya masih kecil, namun ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena ini dampaknya juga sangat luas dan juga nanti ini memerlukan perawatan jangka panjang, terutama dari orang yang bisa memahami terkait dengan penyakit ini. Jadi ini perlu hal-hal yang diperhatikan dari sekarang untuk mencegah terjadinya penyakit kepikunan atau Alzheimer. Itu berbagai penyakit yang terjadi perubahan ranking dari yang tadinya rendah ternyata bisa naik gitu rankingnya. Dan ini posisi ketika belum terjadi pandemi COVID-19. Nah, tentunya pandemi COVID-19 itu merubah berbagai atau berdampak terhadap berbagai kehidupan manusia atau kehidupan penduduk. Nah, di Indonesia kita lihat bahwa setiap hari itu sudah selalu kita bisa lihat tren dari kasus baik yang meninggal, sembuh atau yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, tentunya kita sangat berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita akan kembali normal seperti biasa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat dari sini, perkembangan kasus per hari secara nasional, ini saya ambil pada hari ini tanggal 13 Juni 2021, masih cukup tinggi ya, masih fluktuasi dan cenderung sekarang meningkat lagi. Kalau kita lihat dalam beberapa hari ini, kasus terkonfirmasi masih sekitar 7, bahkan kemarin itu masih sekitar 8 ribuan yang terkonfirmasi. Nah, ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak bagaimana kita untuk mencegahnya supaya tidak terjadi lonjakan lagi, bahkan kalau bisa ini dihentikan. Nah, itu tadi secara nasional. Bagaimana kita kasus ini menurut provinsi? Masih dari data webnya COVID-19, kita lihat di sini kasus COVID menurut provinsi. Nah, dari sini terlihat banyak berapa yang kondisi yang meninggal, sembuh, terus dalam perawatan atau isolasi mandiri serta kasus terkonfirmasi. Kalau misalnya kita lihat di sini terkait dengan ini lingkarannya sepertinya bergeser, harusnya di Jawa Tengah. Kalau kita lihat kasus yang meninggal begitu karena COVID-19, ini ternyata Jawa Tengah itu termasuk cukup tinggi ya jumlah meninggalnya karena COVID-19. Ini kedua tertinggi setelah Jawa Timur. Di sini kalau kita lihat angkanya, Jawa Timur sekitar 11.000 dan Jawa Tengah sekitar 9.500-an. Nah, ini tentunya perlu berbagai upaya dan termasuk juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita lihat di sini dari jumlah yang meninggalnya. Nah, apalagi kalau kita misalnya di sini lihat terkait dengan siapa yang meninggal tersebut, dari kelompok mana yang meninggal tersebut. Tentunya ini perlu diantisipasi dan semoga ke depan ini akan semakin menurun jumlah kasusnya. Bagaimana kita menurut kondisi menurut kelompok umur. Nah, di sini kita lihat bahwa yang positif terus dirawat di isolasi, sembuh, bahkan yang meninggal. Ternyata yang meninggal itu banyak dialami oleh lanjut usia atau usia 60 tahun dan lebih atau mencapai 60 tahun. Nah, di sini ternyata kasusnya cukup banyak dibandingkan kelompok umur yang lainnya.
Ya, meskipun misalnya di sini yang positif itu lebih banyak di umur-umur yang muda, namun untuk yang meninggal itu lebih banyak pada umur tua begitu, atau pada umur lansia. Dan yang berikutnya adalah umur 31 sampai 40-an. Baik, kita lihat maaf di sini 46 sampai sebelum jadi pralansia yang berikutnya. Jadi di sini perlu diperhatikan pralansia dan lanjut usia. Oke, baik, di sini kita lihat apa sih dampak COVID-19 terhadap komponen dinamika kependudukan atau seperti kita ketahui bahwa komponen kependudukan yang utama adalah fertilitas, yang kedua adalah mortalitas, dan yang ketiga adalah mobilitas. Nah, tentunya di sini dampak dari COVID-19 bisa berdampak langsung, bisa berdampak tidak langsung, atau bahkan misalnya mungkin untuk orang-orang tertentu atau penduduk tertentu itu tidak berdampak sama sekali, misalnya seperti itu untuk ke hal yang terkait dengan fertilitas. Nah, terkait dengan mortalitas bisa saja misalnya itu tidak ada tidak terdampak begitu pada mortalitas, tapi juga mungkin seperti tadi kita lihat di bagan yang tadi, di gambar yang tadi, bahwa dampak COVID-19 pada kelompok umur tua itu lebih tinggi daripada kelompok umur yang lainnya. Berikutnya adalah pada kelompok usia pralansia 46 sampai 59 tahun begitu. Nah, ini tentunya komponen demografi atau kependudukan yang berikutnya adalah terkait dengan mobilitas. Pada mobilitas ini juga bisa ada mungkin untuk beberapa penduduk tertentu tidak terkena dampaknya, atau juga bisa dampaknya itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Baik, kita akan ulas terkait dengan dampak terhadap fertilitas, mortalitas, dan mobilitas seperti apa. Di sini terkait dengan dampak pada fertilitas, tentunya terkait dengan dampak langsung dan juga bisa dampak tidak langsung. Ini ada beberapa hasil penelitian yang mengemukakan dampak COVID-19 terhadap fertilitas. Nah, secara langsung ini bisa terjadi dari hasil penelitian di Cuan itu ditemukan bahwa COVID-19 berdampak pada infertilitas pada pria. Selanjutnya juga berdampak pada peningkatan unmet need. Tentunya ini terkait dengan kebutuhan akan alat kontrasepsi. Nah, yang berikutnya ini juga ada penelitian yang dilakukan Hasbullah bahwa dampak fertilitas itu dampak COVID-19 terhadap fertilitas itu tidak otomatis menaikkan fertilitas. Ya, meskipun misalnya intensitas pertemuan antara pasangan suami tersebut di dalam rumah karena WFH itu tinggi, namun misalnya karena akses ke alat kontrasepsi makin terbatas atau unmet need. Jadi di sini merupakan variabel antara, jadi tidak langsung. Jadi ini yang langsung dan tidak langsung dampaknya terhadap fertilitas. Oke, nah ini juga ada beberapa tren fertilitas yang bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi. Di sini bisa dilihat dari bagan ini bahwa COVID-19 ini bisa berdampak dilihat dari apakah misalnya negara tersebut itu termasuk negara yang berpendapatan tinggi atau misalnya negara yang termasuk berpendapatan menengah atau rendah. Ini dampaknya seperti ini.
Jadi nanti fertilitasnya ada, kalau yang pendapatan tinggi, negara-negara pendapatan tinggi, fertilitasnya malah menurun. Tapi misalnya di sini yang pendapatan menengah atau rendah bisa fertilitasnya bisa menurun atau meningkat. Begitu juga dengan kalau dilihat menurut pembagian desa kota, begitu. Jadi ini bisa dilihat dari bagan ini bagaimana dampak COVID-19 terhadap fertilitas yang dihubungkan dengan kondisi ekonomi suatu wilayah atau suatu negara. Baik, ini terkait dengan komponen kependudukan yang berikutnya, yaitu terkait dengan mortalitas atau kematian. Kalau kita lihat tadi bagan yang sudah disajikan sebelumnya, bahwa pandemi COVID itu kalau dilihat dari kelompok umur, maka kelompok lanjut usia itu yang paling banyak mengalami kematian atau paling banyak yang meninggal karena COVID. Karena tentunya ini juga sudah diketahui bersama bahwa lanjut usia umumnya mempunyai penyakit penyerta atau komorbid. Seperti misalnya penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan misalnya paru-paru yang sudah sudah kronis. Nah, tentunya dengan adanya penyakit penyerta atau komorbid ini, maka lanjut usia mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap kematian jika terinfeksi virus corona 19. Nah, ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Samosir pada tahun 2020. Nah, tentunya di sini juga karena semakin tinggi umur, tentunya kondisi kesehatan juga semakin menurun, maka case fatality rate-nya juga akan semakin meningkat, terutama di sini pada lanjut usia yang di atas 70 tahun. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa terdapat penyakit penyerta atau penyakit komorbid. Di sini beberapa kelompok risiko tinggi bila terinfeksi COVID-19, ada yang memang merupakan faktor bawaan dari berbagai penyakit tersebut. Dan ini kalau kita lihat dari prevalensinya, autoimun itu sekitar 3%, diabetes itu sekitar 10,9%, hipertensi itu yang paling banyak sekitar 34%, paru-paru kronis 3,7%, dan karena penyakit kanker. Meskipun ini kalau dipersentasekan sedikit, sekitar 1,8 per 1 juta orang. Namun penyakit kanker juga merupakan penyebab kematian yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Itu terkait dengan fertilitas dan mortalitas. Nah, bagaimana dampak COVID-19 terhadap mobilitas? Nah, mobilitas seperti kita ketahui ada mobilitas internasional maupun mobilitas nasional atau domestik. Tentunya dengan adanya lockdown di beberapa negara atau adanya pembatasan sosial atau PSBB di negara kita, maka akan tentunya dapat berdampak terhadap mobilitas penduduk, baik itu secara internasional maupun secara domestik. Seperti kita lihat di berbagai jadwal-jadwal penerbangan atau misalnya moda transportasi yang lainnya, tentunya ini mengalami penurunan dibandingkan ketika saat normal atau sebelum pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat mobilitas penduduk yang sekarang umumnya lebih banyak mengalami pembatasan, sehingga misalnya ada yang WFH dan bekerja di rumah, dan anak-anak misalnya sekolah atau mahasiswa itu kuliah daring, maka ini tentunya diharapkan bisa mengurangi peningkatan risiko penularan COVID-19.
Nah, kalau misalnya mobilitas penduduknya itu semakin tinggi, maka ini dikhawatirkan akan meningkatkan kembali risiko penularan. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun lalu itu ada saat libur panjang, maka kasus COVID itu mengalami lonjakan lagi begitu. Nah, tentunya hal ini yang perlu diantisipasi oleh semua pihak. Nah, pada saat ini juga berbagai kegiatan sudah kembali seperti normal, maka ini juga perlu diwaspadai jangan sampai terjadi klaster baru penularan COVID-19. Bahkan pada saat ini setelah setahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19, bahkan muncul klaster-klaster misalnya RT, terus satu perumahan, jadi bukan lagi satu keluarga tapi sudah satu RT atau satu perumahan begitu, atau malah satu wilayah begitu. Dan ini tentunya sangat mengkhawatirkan, perlu tidak hanya masyarakat dan juga ada upaya dari pemerintah supaya menerapkan aturan dengan tegas. Nah, untuk melihat mobilitas penduduk bisa dilihat dari pergerakan atau mobilitas penduduk yang bisa diakses dari Google. Nah, di sini bisa dilihat kemana saja akses penduduk yang banyak. Di sini ada yang rekreasi 1%, terus yang pergi ke grocery dan farmasi ini paling tinggi, jadi 24%. Dan ada yang ke taman misalnya 7%. Nah, ini Google itu selalu memantau setiap pergerakan penduduk pergi kemana. Nah, berikutnya ini juga bisa dilihat kalau yang ke stasiun yang transit ini ya, untuk tempat-tempat untuk transit ini mengalami penurunan sekitar 19%. Dan tempat kerja karena umumnya sekarang masih WFH, dan ada pun misalnya yang sudah mulai bekerja itu tapi misalnya dengan sistem off berapa hari gitu, atau seminggu berapa hari kerja atau ke kantor. Nah, ini mengalami penurunan sekitar 20%. Dan untuk yang mobilitas di dalam residensial ini sekitar 6%. Nah, itu berbagai pergerakan penduduk pada saat pandemi COVID-19 ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyoroti terkait dengan dampak COVID terhadap lanjut usia. Kenapa terhadap lanjut usia? Seperti tadi diketahui dan disampaikan berkali-kali bahwa lanjut usia dan juga pralansia itu adalah kelompok penduduk yang paling berisiko terhadap kejadian mortalitas akibat COVID-19. Nah, kalau dan kita lihat di sini bahwa lanjut usia selain juga berisiko tinggi, juga mengalami berbagai dampak terhadap kehidupannya, baik dari kesehatan, baik juga sosial, baik juga ekonomi, dan juga untuk menyangkut kegiatan fisik dan psikisnya. Kalau kita lihat di sini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas bahwa pandemi COVID-19 itu menurunkan status kesehatan lansia. Nah, meskipun saya sendiri melakukan penelitian pada tahun 2020 bersama BKKBN terkait dampak COVID terhadap lansia, memang masih sebagian besar lanjut usia merasa sehat, sekitar 80%. Namun ketika ditanyakan lebih lanjut terkait dengan kegiatan fisik seperti itu, terus kesehatan mental, akses kesehatan, terus kekerasan terhadap lansia, mereka akan menyebutkan
ada peningkatan dibandingkan sebelum pandemi. Nah, kita lihat di sini terkait dengan status kesehatan lansia pada masa pandemi COVID-19, yaitu otomatis dengan adanya pembatasan sosial dan adanya anjuran bahwa lanjut usia atau penduduk itu untuk tinggal di rumah, maka otomatis berkurangnya kegiatan fisik. Nah, di sini ditemukan dari responden atau sampel yang diwawancara pada kegiatan Bappenas tersebut, 1 dari 6 lansia menyatakan penurunan fisik dalam aktivitas sehari-hari. Ya, tentunya karena sekarang keluar rumah terus dilarang, terus aktivitas fisik misalnya yang biasanya untuk lanjut usia tertentu mengadakan kegiatan kelompok atau bersama grupnya atau bersama Karangwerda dan sebagainya atau bersama BKL atau dan lainnya misalnya atau daycare gitu, itu mengalami pembatasan, maka otomatis ini mengalami penurunan fisik dalam aktivitas sehari-hari. Nah, hal ini yang perlu juga diantisipasi, jangan sampai lanjut usia itu karena misalnya di rumah terus dan tidak ada aktivitas fisik sama sekali. Selain itu juga perlu diperhatikan terkait dengan kesehatan mental. Karena di sini ditemukan 1 dari 8 lanjut usia menunjukkan peningkatan kondisi depresi. Nah, tentunya sangat wajar bahwa setiap orang misalnya yang apalagi yang biasa misalnya keluar rumah terus tiba-tiba harus diam di rumah dan kalau misalnya di rumahnya itu tidak melakukan apa-apa, tidak ada kegiatan yang untuk mengisi waktu misalnya selama di rumah, ya otomatis ini akan menimbulkan depresi atau misalnya rasa bosan, bahkan misalnya bisa sampai stres. Nah, seperti kita ketahui di beberapa hasil penelitian bahkan menyebutkan tingkat perceraian dari keluarga-keluarga pada masa pandemi ini juga cukup tinggi. Mungkin karena sekarang status ekonomi mereka, keluarga tersebut mengalami penurunan, maka dan tidak bisa berkomunikasi untuk mempertahankan keluarga, akhirnya memutuskan untuk bercerai, seperti itu. Nah, selanjutnya dengan adanya pembatasan untuk keluar rumah, untuk bersosialisasi, dan ini juga berdampak pada akses terhadap kesehatan. Di sini bahwa banyak yang lanjut usia atau pralansia itu meskipun misalnya harus tadinya waktu sebelum pandemi itu harus kontrol gitu atau check up tiap bulan, tapi karena ada rasa takut untuk pergi ke klinik, untuk pergi ke rumah sakit atau pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga ini yang akses terhadap kesehatan menjadi menurun. Nah, di sini perlu ada terobosan baru terkait dengan bagaimana cara untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan tersebut. Tentunya pada saat ini karena sudah mulai dengan digitalisasi, maka lanjut usia juga perlu diberikan literasi terkait dengan teknologi, terutama teknologi digital, dan juga pemberi pelayanan kesehatan perlu memberikan layanan kesehatan daring atau online seperti itu. Jadi seperti di berbagai negara yang sudah maju ada layanan yang menggunakan misalnya online seperti itu, baik untuk konsultasi dengan dokter atau misalnya untuk pembelian obat. Nah, di kita juga memang sudah ada kita pembelian obat ke apotik atau misalnya konsultasi dokter, tapi mungkin ini belum diakses oleh semua penduduk atau lansia, dan ini juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Oke, itu terkait dengan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Nah, tentunya kalau ini tidak diakomodir dengan baik, maka dikhawatirkan kondisi kesehatan lanjut usia yang memang misalnya sudah mengalami penyakit ini akan semakin menurun karena tidak pergi ke dokter atau tidak pergi ke rumah sakit, tapi tetap tinggal di rumah. Dan kalau misalnya di rumahnya itu ada kunjungan misalnya petugas kesehatan, itu mungkin akan lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak, ini yang akan mengkhawatirkan karena dapat berdampak pada kematian dari lansia tersebut. Nah, itu terkait dengan berbagai kesehatan fisik, mental, dan juga akses ke pelayanan kesehatan. Nah, pada pandemi COVID-19 ini juga ditemukan bahwa kasus kekerasan terhadap lanjut usia juga meningkat. Ini dari hasil Bappenas ditemukan 1 dari 10 lanjut usia menyatakan mengalami kekerasan fisik atau verbal selama pandemi. Ya, di sini dapat juga dipahami bahwa jika misalnya kondisi rumah itu dengan masa WFH seperti ini, apalagi rumahnya kecil dan misalnya kondisi keluarganya itu mengalami dampak misalnya penurunan pendapatan, terus terjadi konflik di antara keluarga anaknya misalnya, atau misalnya di mana lansia itu tinggal, tentunya ini juga bisa berdampak terhadap lanjut usia. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu juga kita waspadai. Seperti hasil penelitian saya pada tahun 2020 juga ditemukan bahwa tingkat kekerasan terhadap lanjut usia pada masa pandemi COVID-19 ini juga mengalami peningkatan. Meskipun secara persentase itu boleh dikatakan itu tidak terlalu tinggi, namun ini bisa saja tidak ada laporan dari lanjut usia karena umumnya tindak kekerasan baik fisik atau verbal itu dilakukan oleh anggota keluarga, dan kalau dilaporkan itu dianggap sebagai tabu. Itu terkait dengan dampak COVID terhadap lanjut usia, kesehatan lanjut usia. Nah, bagaimana dampak COVID-19 terhadap status sosial ekonomi lanjut usia? Ini masih dari hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh Bappenas. Tentunya dapat dilihat di sini bahwa 1 dari 2 lansia mengalami penurunan pendapatan. Lansia yang bekerja sendiri sekitar 36% paling merasakan penurunan pendapatan. Terus diikuti dengan lansia yang sumber pendapatannya dari anak. Nah, ini seperti tadi disampaikan bahwa karena pandemi COVID-19 ini berdampak kepada keluarga-keluarga, ekonomi keluarga. Tentunya kalau misalnya ekonomi keluarga ini berdampak dan biasanya memberikan support atau misalnya sumbangan terhadap lanjut usia ini, kalau misalnya dia mengalami penurunan, ya otomatis pemberian atau misalnya support terhadap lanjut usianya juga mengalami penurunan. Nah, itu yang bisa disampaikan. Nah, di sini dari hasil penelitian saya juga ditemukan bahwa dari sekitar 2.300 responden lanjut usia, 80%-nya menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penurunan pendapatan mereka. Bahkan sekitar 41% lanjut usia yang menjadi responden kami waktu itu mengatakan bahwa penurunan pendapatannya itu mencapai 50 atau lebih 50% atau lebih begitu. Jadi ini tentunya sangat berdampak sekali terhadap pendapatan atau kondisi ekonomi mereka. Nah, di sini ada, seperti kita ketahui, ada bantuan sosial. 3 dari 4 responden menerima minimal 1 jenis bantuan sosial. Dan lanjut usia mendapatkan penyuluhan terkait dengan kesehatan, pembagian masker dan sebagainya.
Nah, terkait dengan kondisi sosial di sini atau kohesi sosial, 5% responden tidak pernah menjalin hubungan atau misalnya tidak ada komunikasi sama sekali dengan baik itu dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain. Nah, tapi masih sekitar 75% masih berkomunikasi. Nah, ini tentunya seperti tadi saya sampaikan bahwa teknologi komunikasi itu perlu juga diperkenalkan kepada lanjut usia supaya lanjut usia tersebut tidak merasa kesepian, apalagi misalnya jauh dari anggota keluarganya seperti itu. Minimal kalau mereka bisa akses terhadap komputer atau terhadap internet atau terhadap telepon begitu, minimal bisa komunikasi secara daring atau online. Oke, itu yang dampak dari COVID-19 terhadap status sosial ekonomi lanjut usia. Nah, tentunya dengan adanya COVID-19 ini menjadi tantangan bagaimana mencapai healthy aging. Seperti kita ketahui bahwa bicara mengenai lanjut usia bukan hanya ketika mencapai atau umur lanjut usia, tapi juga harus dari sedini mungkin. Tentunya ini investasi perlu dilakukan terkait dengan investasi kesehatan dan investasi juga di bidang pendidikan, karena nanti terkait dengan bagaimana kita memperoleh atau investasi di bidang keuangan. Karena masalah keuangan di masa lanjut usia juga sangat penting, karena pada saat ini yang harusnya misalnya lanjut usia itu ditopang oleh anak-anaknya atau misalnya generasi muda, tapi ke depan atau misalnya pada saat sekarang juga sudah banyak terlihat bukannya lanjut usianya itu ditopang oleh yang muda, tapi malah lanjut usia yang menopang yang bunda atau keluarga anak bahkan cucunya begitu. Nah, kalau kita mengacu kepada WHO pada tahun 2020, kelanjut usiaan sehat atau healthy aging itu merupakan proses. Jadi merupakan proses sepanjang kehidupan dalam mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fungsionalnya. Sehingga ini akan mencapai yaitu lanjut usia yang sejahtera atau kesejahteraan lanjut usia. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya, jadi ada pada umumnya yang normal itu memang semakin tua umur itu akan mengalami penurunan. Tapi kalau misalnya penurunannya itu diharapkan tidak sampai drastis, dan kalaupun ada penurunan itu masih tetap misalnya masih bisa mandiri, masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari atau ADL-nya, Activity Daily Living atau IADL-nya masih bagus begitu, sehingga ini menghindari terjadinya ketergantungan terhadap orang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu diperhatikan. Jadi tadi bagaimana supaya tidak misalnya ketika lanjut usia jatuh ke dalam kondisi disabilitas atau misalnya ketergantungan kepada orang lain. Karena kalau ketika misalnya lanjut usia jatuh kepada
kondisi disabilitas atau ketergantungan kepada orang lain atau bahkan bedridden, maka ini akan memerlukan dana atau biaya pengobatan yang cukup tinggi dan juga biaya untuk caregiver. Tentunya misalnya bisa saja caregivernya bukan caregiver profesional, tapi caregiver misalnya dari anggota keluarganya sendiri. Namun jangan jangan kita dikira bahwa meskipun anggota keluarganya juga ini bisa mungkin harusnya mempunyai kesempatan untuk bekerja di tempat lain atau menghasilkan uang, tapi misalnya jadi karena mengurus orang yang ketergantungan tersebut, maka akan hilang kesempatannya untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Tapi tentunya di sini juga merawat orang tua adalah suatu keharusan, apalagi misalnya di dalam agama juga disebutkan bahwa apalagi misalnya di dalam agama Islam bahwa itu adalah merupakan sumber pahala atau misalnya sumber untuk pintu masuk surga seperti itu. Dan tentunya ini hubungan antar generasi perlu dibina dengan baik dan tidak mudah, karena generasi lanjut usia dengan generasi berikutnya, apalagi misalnya dalam satu keluarga itu ada 3 generasi atau 4 generasi, ini tentunya masing-masing generasi berbeda pandangannya atau cara hidupnya begitu. Dan komunikasi di antara antar generasi ini sangat-sangat perlu. Misalnya ketika lanjut usia itu tidak sesuai dengan yang muda atau yang muda tidak sesuai dengan yang tua, ini perlu dikomunikasikan dengan baik, karena masing-masing itu punya punya masanya atau generasinya yang berbeda. Itu yang terkait dengan lanjut usia dan persiapannya. Dan ini terkait dengan program dari Kementerian Kesehatan dan juga terkait dengan healthy aging atau kelanjut usiaan sehat, bahwa untuk mencapai kelanjut usiaan sehat itu atau mencapai kesejahteraan lansia itu adalah proses seperti tadi di definisi dari WHO. Jadi proses dari mulai misalnya seseorang itu lahir, misalnya di sini janin atau balita usia 0 sampai 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Nah, ini perlu dipersiapkan bagaimana misalnya status gizinya, bagaimana status kesehatannya, dan tentunya ini juga perlu dicegah terjadinya stunting atau gizi buruk, atau supaya pertumbuhan dari penduduk atau orang tersebut ini dapat normal dan pertumbuhan otaknya juga akan baik, apalagi di saat masa-masa pertumbuhan otak dan 1000 hari pertama kehidupan begitu. Dan di sini ketika misalnya status gizinya baik, status kesehatannya baik, ini akan berdampak pada saat orang tersebut atau anak tersebut atau balita tersebut masuk ke usia pendidikan. Ketika misalnya masuk ke PAUD, dia dapat mengikuti misalnya pelajarannya, dapat mengikuti pendidikannya dengan baik, karena misalnya otaknya itu tumbuh dengan baik. Nah, tentunya dari sini juga akan berdampak terhadap pada usia anak-anak juga, bagaimana pembangunan karakternya. Nah, ini juga sangat perlu dan perlu diberikan keterampilan dan keahlian yang adaptif di sini. Dan tentunya orang yang mempunyai atau pertumbuhan otaknya dengan baik akan menerima hal-hal yang diberikan di dalam dunia pendidikan tersebut dengan baik. Nah, ini akan berlanjut juga kepada usia pemuda. Di sini yang digunakan batasannya adalah 19 sampai 24 tahun. Ketika misalnya orang tersebut di dunia pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, ini akan berdampak ketika dia masuk dunia pendidikan berikutnya atau masuk ke dunia kerja.
Tentunya di sini perlu ditingkatkan keahlian sesuai dengan kebutuhan kerja, dan perlu diberikan ditumbuhkan jiwa entrepreneur. Nah, karena tadi ini ini sudah masuk ke usia perguruan tinggi, maka di sini bagi penduduk tertentu itu perlu dibuka akses terhadap pendidikan tinggi. Dan karena tadi kalau kita bicara bonus demografi atau misalnya kemandirian dalam hal keuangan pada masa tua, ini perlu juga diberikan literasi dan terkait dengan keuangan atau persiapan pensiun, karena ini hal yang sangat penting untuk kemandirian dalam hal keuangan atau ekonomi. Nah, ini akan tumbuh ketika misalnya orang tersebut status kesehatannya bagus, terus ketika pada usia kerjanya dia sehat, dia mempunyai tabungan yang cukup, maka ketika dewasa dan ini akan menjadi bekal pada usia tua begitu. Dan pada usia tua diharapkan mereka masih tetap mandiri meskipun masih bekerja, tapi bukan bekerja untuk mencari nafkah. Jadi kalau tidak bekerja maka dia tidak akan makan, tapi lebih ke arah aktualisasi diri dengan jadi tentunya di sini sudah cukup misalnya dari segi keuangannya, tapi melakukan kegiatan untuk mencegah terjadinya penurunan fisik yang lebih lanjut begitu. Jadi bukan karena keterpaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan, karena kalau tidak begitu maka tidak makan seperti itu. Nah, tentunya pemahaman dalam investasi dan menabung persiapan pensiun ini sangat penting. Jangan sampai seperti kondisi sekarang bahwa lanjut usia masih banyak yang di bawah atau berada pada 40% terendah. Dan seperti ada yang mengemukakan bahwa jangan tua sebelum kaya. Jadi tentunya ini hal yang perlu diperhatikan oleh generasi muda, mumpung masih belum lansia, maka perlu bisa memanage keuangan dengan baik, bisa menyisihkan keuangan dengan baik untuk bekal ketika masa tua. Jadi di sini tentunya terkait dengan kesehatan itu perlu ada literasi bagaimana supaya pelaksanaan gaya hidup sehat dan produktif, dan tentunya tadi perlu pelayanan atau akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya tidak memungkinkan secara offline, ya tentunya dengan menggunakan digital atau misalnya pelayanan kesehatan secara online. Nah, yang penting lagi di sini memang kita belum ada social security seperti di negara, maksudnya seperti di negara maju, tapi ini perlu juga dilakukan, dan ini sedang dilakukan oleh kementerian, terutama di sini sedang diupayakan oleh Bappenas terkait perlindungan sosial yang komprehensif. Dan tentunya di sini meskipun kita tahu bahwa beberapa lanjut usia pada masa pandemi COVID ini sudah mendapatkan bantuan sosial, namun lagi-lagi ini terkait dengan penentuan sasaran dan terkait dengan data yang ada, sehingga di beberapa misalnya tempat masih terjadi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Dan terkait tadi social security, makanya perlu adanya perluasan dari jaminan sosial tersebut. Nah, jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk yang BPJS Ketenagakerjaan ini yang perlu ditingkatkan kembali, karena sampai saat ini masih mencakup yang di sektor formal. Sementara di Indonesia
presentasi penduduk Indonesia yang bekerja banyak di sektor informal. Nah, ini merupakan juga tantangan bagi kita semua bagaimana mencakup pekerja di sektor informal. Itu terkait tantangan mencapai healthy aging. Nah, kalau tadi kita bicara tantangan, saya coba mencari berbagai rancangan kebijakan atau terkait dengan rencana kerja pembangunan Indonesia. Nah, pada tahun 2020 dan ini yang saya sajikan terkait RKP 2021 untuk pemulihan pasca COVID-19. Di sini ada beberapa rencana yang dikemukakan, ini bersumber dari Bappenas untuk penyempurnaan dan sinergitas data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, karena ini sangat-sangat penting sekali untuk implementasi program terkait terutama di sini terkait lanjut usia atau program lainnya, karena data yang diperlukan untuk program atau misalnya penentuan sasaran itu tentunya berbeda dengan data yang bersifat nasional seperti sensus, seperti Supas atau seperti misalnya Susena Sakernas, tapi ini harus data by name by address. Jadi sudah tahu mana yang memerlukan bantuan, ini ada lokasinya di mana, siapa namanya, begitu. Nah, ini sangat penting terutama menjangkau penduduk yang berada di kelompok 40% terbawah. Dan berikutnya rencananya adalah pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, perluasan pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja, ini untuk pengembangan kesempatan kerja tentunya dan produktivitas yang tinggi. Rencana berikutnya adalah penguatan kebijakan fiskal yang memihak pada redistribusi yang merata dan pengurangan kesenjangan wilayah, terutama ini untuk prioritas ke kawasan timur Indonesia. Nah, ini beberapa hal terkait dengan rencana pemulihan pasca COVID-19. Semoga rencana ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi penduduk Indonesia, tentunya terutama bagi mereka yang berada di kelompok 40% terbawah. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dinamika kependudukan pada era pandemi COVID-19. Jadi di sini semoga kita ke depan bisa menjadi lanjut usia yang sehat, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Tentunya ini perlu juga perhatian tidak hanya kepada lanjut usia, tapi juga kepada generasi muda, bagaimana mereka terhindar dari pandemi COVID-19. Karena jangan sampai COVID-19 ini akan menimbulkan bekas kepada generasi muda dan akan berpengaruh terhadap kondisi di masa tuanya nanti. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk segera menyelesaikan pandemi ini dengan baik, dan berharap bahwa pemerintah juga bisa menerapkan misalnya kebijakan dan peraturan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lebih lanjut pada sesi diskusi. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.